Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi setelah kita libur dalam cuti panjang. Sekarang kita belajar tentang logika matematika. Kegunaan logika matematika dalam kehidupan sehari-hari adalah memberikan landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. Dan perlu kalian tahu bahwa logika matematika itu banyak digunakan dalam soal-soal ujian pegawai negeri sipil. Nah, sehingga dengan mempelajari logika ini, Ibu harapkan nanti bisa membantu kalian. Adapun hal-hal yang akan dibahas antara lain pertama pernyataan, kedua ingkaran, ketiga pernyataan majemuk, dan yang keempat adalah penarikan kesimpulan. Kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah pernyataan, yaitu suatu kalimat yang bernilai benar ataupun salah, tetapi tidak kedua-duanya. Nah, jadi kalau benar-benar aja, salah-salah aja, nggak bisa ngambang. Nah, ada dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka. Pernyataan tertutup adalah pernyataan yang sudah pasti benar. Nah, kalau pernyataan terbuka adalah pernyataan yang belum pasti kebenarannya. Nah, sebagai contoh, di sini kita ambil 8 tambah 2 sama dengan 10. Nah, ini pasti benar. Nah, sehingga ini termasuk pernyataan tertutup. 4 kali 6 sama dengan 20. Meskipun pernyataan ini salah, tapi sudah jelas bahwa ini adalah salah. Jadi termasuk pernyataan tertutup. Nah, demikian kalau kita bedakan dengan yang contoh ketiga. 5A tambah 10 sama dengan 40. Apakah pernyataan ini benar? Belum tentu. Tergantung berapa kita ganti A-nya. Kalau A-nya kita ganti angka 1, maka 5 kali 1 tambah 10 sama dengan 40, berarti salah. Tapi kalau A-nya kita ganti angka 6, 5 kali 6, 30 ditambah 10 akan sama dengan 40, sehingga pernyataan ini benar. Sehingga pernyataan yang seperti ini dinamakan pernyataan terbuka. Nah, karena belum pasti benar atau salahnya. Nah, pernyataan yang selanjutnya, jarak Balikpapan ke Tenggarong adalah dekat. Nah, ini tergantung persepsi orang. Bagi orang yang sudah biasa jalan jauh sampai ke luar negeri misalnya, maka mengatakan jarak Balikpapan Tenggarong itu dekat, atau membandingkannya Balikpapan ke Pulau Jawa, nah itu jauh. Jadi relatif ini. Tapi bagi orang yang belum pernah jalan-jalan dan mungkin suka pusing kalau naik kendaraan, mengatakan jarak Balikpapan Tenggarong itu jauh sekali. Nah, jadi ini bukan termasuk pernyataan. Kita bahas yang kedua, yaitu ingkaran. Nah, ingkaran atau kata lainnya adalah negasi, dilambangkan dengan tanda seperti cacing seperti ini ya, yaitu sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Jadi, lawannya sudah, berarti belum. Nah, misalnya seperti itu. Nah, tabel kebenaran untuk negasi, ini P dan ini dibaca negasi P. Tabelnya benar, maka negasi P-nya salah. Kalau P-nya salah, berarti benar. Setelah itu berlaku kebalikannya. Jadi kesimpulannya, jika P bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Demikian juga sebaliknya. Oke, kita lanjut contohnya. Tentukan negasi dari P-nya itu semua murid lulus ujian. Nah, jawabnya negasi dari kata semua. Semua itu kata negasinya adalah tidak semua. Bisa juga tidak semua itu berarti ada. Nah, kalau sudah menggunakan tidak semua, berarti di sini tidak pakai tidak lagi, sehingga cukup
negasi dari semua murid lulus ujian adalah tidak semua murid lulus ujian. Tapi kalau kita menggunakan kata ada, nah negasi dari P, ada murid yang tidak lulus ujian. Itu ya. Jadi negasinya seperti itu. Ini menggunakan pemikiran. Namanya saja bab logika. Jadi menggunakan akal pikiran, penalaran lebih jauh. Oke, yang ketiga, pernyataan majemuk, yaitu pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung dan atau jika titik-titik maka titik-titik, jika dan hanya jika titik-titik. Kita bahas yang pertama. Dari pernyataan majemuk itu ada 4. Konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kita bahas yang A dulu, konjungsi. Konjungsi dilambangkan dengan seperti huruf V terbalik atau angka 8 Arab, bagi yang muslim pasti paham. Nah, yaitu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan. Jadi seperti ini dibaca dan. Nah, ditulis dengan P dan Q. Nah, kita buat tabel kebenarannya. Kalau tadi di tabel kebenaran negasi hanya benar dan salah. Nah, karena di sini ada 2 pernyataan, yaitu pernyataan P dan pernyataan Q. Maka tabel kebenarannya terdiri dari 4 baris, yaitu BB, SS, dan Q-nya adalah BS, BS. Nah, benar dan benar, maka benar. Benar dan salah, salah. Salah dan benar, salah. Salah dan salah, salah. Nah, kesimpulannya, konjungsi hanya bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Hanya B jika BB. Nah, sebagai contoh, kita ambil di sini. P-nya Budi sudah makan. Nah, kondisi ini benar karena memang Budi sudah makan. Kemudian Q, Budi sudah belajar. Ini juga benar bahwa Budi sudah belajar. Nah, konjungsinya adalah Budi sudah makan dan Budi sudah belajar. Ada kalanya ini disingkat menjadi Budi sudah makan dan belajar. Nah, tentu saja karena ini benar dan benar, mengikuti tabel sehingga nilainya adalah benar. Nah, oke, yang kedua adalah 3B disjungsi, dilambangkan dengan huruf V, yaitu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata atau. Nah, jadi V ini atau, kalau ini tadi dibaca dan. Nah, ditulisnya P atau Q. Nah, kemudian kita lihat tabel kebenarannya di sini. Sama kayak tadi, BB, SS, BS, BS, P atau Q. Nah, di sini benar-benar maka benar. Benar salah benar. Salah benar benar. Salah salah salah. Jadi kesimpulannya P atau Q atau disjungsi hanya salah jika S atau S, ya. Tuh. Sebagai contoh, P 5 tambah 5 sama dengan 25. Apakah ini benar? Ternyata salah. Q 2 adalah bilangan ganjil. Salah juga. Salah dan salah, maka nilai kebenarannya adalah salah. Nah, nilai disjungsi tersebut adalah salah. Nah, kita akhiri sampai di sini dulu supaya tidak terlalu banyak materi yang harus kalian pahami. Semoga kalian mengerti dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.